Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Reza Pratama. Saya berasal dari kelas D Ilmu Hukum angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemaritiman dunia, nasional dan daerah dengan dosen pengajar Bu Rika Anggraini, SPI, MSI. Langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Baiklah, kita masuk ke materinya yang berjudul Sejarah Kemaritiman. Yang pertama, apa itu maritim? Maritim adalah istilah yang berkaitan dengan laut atau kegiatan yang berhubungan dengan laut. Secara lebih luas, maritim mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan laut, termasuk ekonomi, politik, hukum, militer, dan ekologi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi di wilayah perairan atau pesisir, serta penggunaan laut sebagai sumber daya dan jalur transportasi. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci mengenai aspek-aspek maritim. Yang pertama ada ekonomi maritim. Ekonomi maritim mencakup segala aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut, seperti perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, dan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, bumi, dan gas yang ada di dasar laut, pelabuhan, industri, galangan kapal, serta perdagangan internasional melalui jalur laut, juga merupakan bagian dari ekonomi maritim. Yang kedua, hukum maritim. Hukum maritim adalah seperangkat aturan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan laut. Ini meliputi hak-hak negara atas wilayah laut, regulasi pelayaran internasional, penanganan sengketa maritim, serta perlindungan terhadap lingkungan laut. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, yang menetapkan aturan-aturan internasional mengenai perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan hak lintas damai di laut. Yang ketiga, militer maritim. Militer maritim berkaitan dengan kekuatan angkatan laut suatu negara, termasuk kapal perang, kapal selam, pesawat laut, dan pasukan angkatan laut. Tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan di wilayah perairan negara tersebut, melindungi jalur perdagangan laut, serta menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan laut internasional. Yang keempat, lingkungan maritim. Aspek lingkungan maritim mencakup segala hal yang berkaitan dengan ekosistem laut dan upaya konversi. Ini mencakup perlindungan terumbu karang, mangrove, biota laut, serta upaya mengurangi pencemaran laut yang berasal dari limbah industri, sampah plastik, tumpahan minyak, dan perubahan iklim yang mempengaruhi laut. Yang kelima, budaya maritim. Di berbagai negara, khususnya negara kepulauan seperti Indonesia, budaya maritim sangat kuat. Ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang bergantung pada laut, baik sebagai sumber mata pencarian maupun sebagai bagian dari identitas budaya. Misalnya, tradisi pelayaran, festival laut, serta pengetahuan lokal tentang navigasi dan pengelolaan sumber daya laut. Yang keenam, transportasi maritim. Transportasi maritim merupakan komponen penting dalam perdagangan global. Jalur laut menjadi rute utama pengiriman barang antar negara karena kapasitasnya yang besar dan biayanya yang relatif rendah dibandingkan transportasi udara. Pelabuhan-pelabuhan besar di dunia menjadi pusat perdagangan internasional, dan sebagian besar barang-barang yang diperdagangkan secara global diangkut melalui kapal laut. Nah, secara keseluruhan, maritim memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik global bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut luas seperti Indonesia. Pengelolaan sektor maritim sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, materi selanjutnya adalah sejarah maritim dunia. Sejarah maritim dunia mencakup perjalanan panjang dari era kuno hingga modern, di mana laut memainkan peran vital dalam peradaban dunia. Nah, selanjutnya adalah sejarah maritim dari berbagai periode penting. Yang pertama adalah maritim kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Yang pertama, peradaban Mesir dan Mesopotamia. Bangsa Mesir kuno adalah
Salah satu yang pertama mengembangkan teknologi kapal untuk transportasi di Sungai Nil dan Laut Tengah sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesopotamia menggunakan Sungai Tigris dan Efrat sebagai jalur air serta membuat kapal sederhana untuk berdagang dengan peradaban lain. Yang kedua, Venesia. Bangsa Venesia sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi adalah ahli pelayaran yang menguasai perdagangan di Laut Mediterania. Mereka membangun kapal dagang dan mengembangkan rute perdagangan laut, serta mendirikan koloni di sepanjang pantai termasuk di Kartago. Lalu yang ketiga, bangsa Yunani dan Romawi. Yunani kuno terkenal dengan kekuatan angkatan lautnya, terutama selama Perang Yunani-Persia sekitar 5 Masehi. Angkatan laut Athena menjadi simbol kekuatan maritim Yunani. Romawi kemudian memperluas kekuasaan lautnya setelah menghancurkan Kartago dalam Perang Punisia, menguasai seluruh Laut Mediterania. Yang kedua, abad pertengahan, pada tahun 500 sampai 1500 Masehi. Pada abad ini terdapat Kekaisaran Bizantium. Pada era ini, Kekaisaran Bizantium memiliki kekuatan maritim yang kuat di Mediterania Timur. Mereka menguasai jalur perdagangan laut antara Eropa dan Asia melalui Laut Hitam dan Laut Aegea. Selanjutnya ada Viking. Viking dari Skandinavia menjadi terkenal sebagai penjelajah dan penakluk laut. Mereka mengembangkan kapal panjang yang cepat dan kuat, yang memungkinkan mereka melakukan serangan dan perdagangan sejauh Inggris, Prancis, hingga ke Amerika Utara. Lalu ada dinasti Cina. Selama dinasti Song dan dinasti Ming, Cina memiliki teknologi maritim yang maju. Armada Laksamana Zheng He pada awal abad ke-15 adalah salah satu yang terbesar dan terkuat, melakukan pelayaran-pelayaran besar hingga ke India, Arab, dan Afrika Timur. Yang ketiga ada zaman penjelajahan pada tahun 1400 sampai 1700 Masehi. Pada zaman ini terdapat Portugis dan Spanyol. Zaman penjelajahan laut dimulai dengan Portugal pada akhir abad ke-15. Layar Portugis seperti Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama membuka rute ke Afrika dan India. Pada saat yang sama, Spanyol mendukung ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492. Selanjutnya ada Magellan dan penjelajah dunia. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi bumi pada 1519 sampai 1522, menunjukkan pentingnya jalur laut global dan membuka perdagangan langsung antara Eropa dan Asia. Yang keempat ada abad kolonial pada tahun 1700 sampai 1900 Masehi. Yang pertama Belanda, Inggris, dan Prancis. Pada abad ke-17, Belanda menjadi kekuatan maritim dominan yang mendirikan kolonial dan jalur perdagangan melalui Dutch East India Company atau VOC. Namun, pada abad ke-18, Inggris mulai mendominasi lautan setelah memenangkan Perang 7 tahun melawan Prancis dan Spanyol. Inggris kemudian membangun Imperium Britania, di mana kekuatan angkatan laut mereka mendukung kolonisasi wilayah luas di Afrika, Asia, dan Amerika. Selanjutnya, Perang Napoleon. Inggris di bawah kepemimpinan Lord Nelson memenangkan pertempuran maritim penting seperti pertempuran Trafalgar melawan Perancis yang mengokohkan dominasi maritim Inggris selama abad ke-19. Selanjutnya yang kelima, era industri dan modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada era ini terdapat revolusi industri. Pada abad ke-19, penemuan mesin uap dan kapal besi mengubah teknologi maritim. Kapal-kapal dagang menjadi lebih besar dan lebih cepat, mempercepat transportasi antar benua. Selanjutnya, Perang Dunia I dan II. Laut menjadi medan pertempuran utama selama Perang Dunia I dan II. Pertempuran di Atlantik dan Pasifik sangat menentukan dalam strategi militer. Misalnya, pertempuran Midway dan serangan kapal selam Jerman di Atlantik
mempengaruhi hasil dari Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, Perang Dingin. Kekuatan Angkatan Laut US dan Amerika Serikat menjadi simbol kekuatan selama Perang Dingin, dengan kapal induk dan kapal selam nuklir menjadi elemen penting dalam strategi militer kedua negara. Yang keenam ada maritim kontemporer. Yang pertama, perdagangan global. Di era modern, maritim tetap memainkan peran penting dalam perdagangan global. Sebagian besar perdagangan internasional masih diangkut melalui laut, dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Asia, Eropa, dan Amerika yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dunia. Yang kedua, keamanan maritim. Saat ini keamanan maritim juga menjadi isu penting. Pembajakan terutama di perairan Somalia dan Selat Malaka menyoroti kebutuhan akan keamanan maritim yang lebih baik. Selain itu, ada peningkatan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan yang menjadi titik sengketa beberapa negara. Dan yang terakhir, konservasi maritim. Di tengah isu perubahan iklim, konservasi laut menjadi salah satu fokus global, dengan upaya untuk melindungi ekosistem laut dan mengurangi polusi laut yang mengancam kehidupan di laut. Nah, secara keseluruhan, sejarah maritim dunia telah memainkan peran penting dalam membentuk perdagangan, konflik, penemuan, dan peradaban manusia. Kapal, laut, dan pelayaran tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi media penyebaran kebudayaan, ideologi, dan teknologi. Setelah sejarah dunia, sekarang sejarah maritim nasional atau di Indonesia. Sejarah maritim di Indonesia sangat kaya dan panjang, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut dan perdagangan maritim telah menjadi elemen penting dalam peradaban Nusantara sejak zaman kuno hingga era modern. Nah, selanjutnya sejarah maritim Indonesia dari berbagai periode. Yang pertama, zaman kuno, sebelum abad ke-7 Masehi. Di zaman ini terdapat pengaruh kerajaan-kerajaan maritim awal. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, masyarakat Nusantara sudah melakukan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Wilayah pesisir menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Selanjutnya, peradaban Austronesia. Masyarakat Nusantara pada zaman kuno adalah pelaut ulung. Mereka termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang menyebar dari Taiwan ke seluruh wilayah Asia Tenggara, Samudra Pasifik hingga ke Madagaskar. Dan yang terakhir, perdagangan dengan India dan Tiongkok. Bahkan sebelum abad ke-1 Masehi, bangsa Indonesia sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Hindia dan Tiongkok. Pengaruh budaya India masuk melalui jalur laut, terutama dalam hal agama, bahasa Sanskerta, dan sistem kerajaan. Yang kedua, munculnya kerajaan maritim besar pada abad ke-7 sampai 15 Masehi. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan pusatnya di Palembang, Sumatera, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Laut Jawa, serta menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan India, Tiongkok, dan kepulauan di Asia Tenggara. Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Buddha ke seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Majapahit dengan pusatnya di Jawa Timur adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara pada masa itu, di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Majapahit menguasai sebagian besar wilayah maritim Nusantara. Kerajaan ini dikenal dengan armada laut yang kuat, serta pengaruhnya yang meluas hingga ke Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Kitab Negara Kertagama mencatat kejayaan Majapahit sebagai penguasa jalur laut dan pengendali perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, periode kolonial pada abad ke-16 sampai 20 Masehi. Yang pertama, kedatangan bangsa Eropa. Pada awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai tiba di Nusantara, diawali dengan Portugis yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada abad ke-17, Belanda melalui VOC mengambil alih penguasaan maritim di wilayah ini. Mereka membangun
benteng-benteng di pesisir dan mengendalikan jalur perdagangan laut dari Batavia sebagai pusatnya. Yang kedua, perlawanan lokal. Banyak kerajaan maritim lokal seperti Kesultanan Aceh, Makassar, dan Banten yang berusaha melawan dominasi VOC. Salah satu contoh perlawanan terkenal adalah Kesultanan Makassar di bawah Sultan Hasanuddin yang menolak kekuasaan Belanda hingga akhirnya ditaklukkan pada abad ke-17. Yang ketiga, penguasaan laut oleh VOC. VOC menjadi penguasa utama di lautan Nusantara selama hampir 2 abad. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh, pala, dan lada yang menjadi komoditas utama dari Maluku. Namun dominasi VOC mulai melemah pada akhir abad ke-18 akibat korupsi dan konflik internal. Yang keempat, kebangkitan maritim pada masa pergerakan nasional pada abad ke-20. Ada peran laut dalam perang kemerdekaan selama masa pendudukan Jepang dan kemudian perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laut memainkan peran penting dalam mobilisasi perlawanan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memanfaatkan lautan untuk penyebaran logistik dan persenjataan. Selanjutnya, pembentukan Angkatan Laut Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Republik Indonesia mulai membentuk kekuatan Angkatan Laut untuk mempertahankan wilayah maritimnya. Pada awal kemerdekaan, Angkatan Laut Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan kedaulatan di perairan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Yang kelima, era modern dan konsep negara maritim pada abad ke-20 sampai sekarang. Yang pertama, konsep wawasan Nusantara dan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia, Juanda Kartawijaya, pada tahun 1957 adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan. Ini mengubah konsep perairan teritorial Indonesia menjadi lebih luas, termasuk di dalam laut di antara pulau-pulau Indonesia. Deklarasi ini kemudian menjadi dasar dari Konvensi PBB tentang hukum laut yang diadopsi pada tahun 1982. Yang kedua, era Orde Baru dan industrialisasi maritim. Pada era Orde Baru, meskipun Indonesia mengembangkan pelabuhan dan infrastruktur maritim, perhatian terhadap pembangunan sektor maritim tidak menjadi prioritas utama. Sektor maritim khususnya perikanan, pelayaran, dan galangan kapal kurang mendapat perhatian meski potensi laut Indonesia sangat besar. Dan yang ketiga, kebangkitan maritim pada era reformasi dan Jokowi. Pada era reformasi, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebangkitan sektor maritim menjadi prioritas utama. Presiden Jokowi meluncurkan visi Paras Maritim Dunia yang menekankan pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan kapasitas pelabuhan, penguatan armada laut, serta perlindungan terhadap sumber daya Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi laut Indonesia yang besar, serta memperkuat kedaulatan maritim di tengah konflik kawasan seperti di Cina Selatan. Yang keenam, tantangan dan masa depan maritim Indonesia. Ada keamanan maritim. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan wilayah lautnya, termasuk masalah perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan sengketa perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya, potensi ekonomi biru. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru, termasuk industri perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut. Selain itu, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi tantangan penting di tengah isu perubahan iklim dan pencemaran laut. Selanjutnya, masuk ke materi sejarah kemaritiman daerah atau di KEPRI, Kepulauan Riau. Sejarah kemaritiman di Kepulauan Riau sangat kaya dan panjang, mengingat posisinya yang strategis di jalur perdagangan dunia, terutama di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kepulauan Riau menjadi pusat penting bagi perdagangan, politik, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Berikut rincian sejarah maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama, masa prasejarah dan awal pengaruh perdagangan sebelum abad ke-7.
Yang pertama, kepulauan sebagai pusat interaksi maritim. Sebagai bagian dari jalur pelayaran di Selat Malaka, Kepulauan Riau sudah dihuni oleh masyarakat yang memiliki kemampuan pelayaran sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Masyarakat ini kemungkinan besar termasuk dalam kelompok Austronesia yang menyebar dari Taiwan ke Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Riau. Yang kedua, pengaruh perdagangan dengan India dan Tiongkok. Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar, kawasan Kepulauan Riau sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan laut yang berhubungkan India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Komoditas seperti hasil hutan rempah-rempah dan emas dari Sumatera menjadi barang dagangan utama. Yang kedua, kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-13. Kepulauan Riau di bawah pengaruh Sriwijaya. Selama masa kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Kepulauan Riau menjadi bagian dari wilayah kekuasaan maritim kerajaan tersebut. Sriwijaya menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka dan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur perdagangan utama yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Riau berperan penting dalam distribusi komoditas dan sebagai tempat persinggahan bagi para pedagang yang melintasi jalur perdagangan Asia. Selanjutnya, pengaruh budaya dan agama. Selama masa Sriwijaya, Kepulauan Riau juga mengalami pengaruh budaya dari India, terutama dalam hal agama Buddha. Selain itu, hubungan perdagangan dengan Tiongkok membawa pengaruh budaya yang signifikan di wilayah ini. Yang ketiga, Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor Riau pada abad ke-15 sampai abad ke-18. Yang pertama, Kesultanan Malaka. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka berdiri di Semenanjung Malaya dan menjadi salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kepulauan Riau, khususnya kawasan di sekitar Bintan, menjadi bagian dari kekuasaan Malaka. Malaka menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Barat dan Timur. Yang kedua, Kesultanan Johor Riau. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, sisa-sisa kerajaan Malaka mendirikan Kesultanan Johor Riau. Pusat kekuasaan kesultanan ini berpindah-pindah antara Johor di Semenanjung Malaya dan Bintan serta pulau-pulau lain di Kepulauan Riau. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam menjaga dominasi perdagangan maritim di Selat Malaka dan menjalin hubungan diplomatik serta perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia dan Eropa. Yang ketiga, pusat perdagangan dan pelabuhan. Pulau Bintan menjadi sejarah Kesultanan Johor Riau, menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan strategis. Pelabuhan Bintan terkenal sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai bangsa termasuk Arab, India, Cina, dan Eropa. Yang keempat, dominasi kolonial pada abad ke-18 sampai abad ke-20. Yang pertama, persaingan kolonial antara Belanda dan Inggris. Pada abad ke-18, Kepulauan Riau menjadi ajang persaingan antara kekuatan kolonial Eropa, khususnya Belanda dan Inggris, yang berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Pada awalnya, Belanda mencoba mendominasi perdagangan di wilayah ini melalui perjanjian dengan Kesultanan Johor Riau. Namun, Inggris juga berminat menguasai wilayah ini karena posisinya yang strategis. Yang kedua, perjanjian London 1824. Konflik antara Inggris dan Belanda akhirnya diselesaikan dengan perjanjian London pada tahun 1824. Yang membagi wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara. Belanda menguasai wilayah selatan, sementara Inggris menguasai wilayah utara. Perjanjian ini menjadikan Kepulauan Riau secara resmi berada di bawah kendali kolonial Belanda dan Singapura menjadi pusat perdagangan utama di kawasan, menggantikan peran Bintan. Selanjutnya, perlawanan lokal. Selama masa kolonial, ada berbagai bentuk perlawanan lokal dari masyarakat di Kepulauan Riau terhadap penjajahan Belanda. Misalnya, Sultan Mahmud Riayat Shah dari Kesultanan Riau Lingga melakukan perlawanan terhadap dominasi Belanda, tetapi akhirnya kekuasaan Belanda semakin kuat. Selanjutnya, masa perjuangan kemerdekaan pada abad ke-20. Yang pertama, pendudukan Jepang. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki Kepulauan Riau bersama dengan seluruh wilayah Hindia Belanda. Pendudukan ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola maritim dan infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut. Yang kedua, peran Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Kepulauan Riau, seperti banyak wilayah Indonesia lainnya, terlibat dalam perjuangan untuk mengusir pasukan kolonial Belanda yang mencoba kembali menguasai Indonesia. Kepulauan ini menjadi penting karena posisinya sebagai pintu gerbang strategis bagi pasukan dan logistik. Yang terakhir, status Provinsi Riau. Setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Riau awalnya menjadi bagian dari Provinsi Riau. Pada masa ini, pembangunan infrastruktur maritim di Kepulauan Riau terus berkembang, tetapi fokus utama tetap pada kota-kota besar seperti Pekanbaru di daratan Riau. Yang keenam, era modern dan pemekaran Kepulauan Riau sejak tahun 2000. Yang pertama, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2002, Kepulauan Riau secara resmi dimekarkan menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Provinsi Riau di daratan Sumatera. Pembentukan provinsi ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan wilayah kepulauan yang terbesar dan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor maritim dan perdagangan internasional. Yang kedua, Batam sebagai pusat ekonomi. Pulau Batam menjadi pusat ekonomi dan industri utama di Kepulauan Riau, terutama setelah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan yang bebas dan kawasan industri khusus. Lokasinya yang dekat dengan Singapura menjadikan Batam sebagai salah satu pusat logistik dan pelabuhan penting di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, potensi maritim. Kepulauan Riau kini merupakan salah satu wilayah dengan potensi maritim terbesar di Indonesia. Sumber daya laut seperti perikanan, pariwisata bahari, serta industri pelayaran menjadi sektor utama yang dikembangkan di provinsi ini. Pulau-pulau seperti Bintan dan Anambas juga dikenal sebagai destinasi pariwisata yang menawarkan keindahan alam laut yang memikat. Yang ketujuh, tantangan dan masa depan maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama, keamanan laut dan penangkapan ikan ilegal. Salah satu tantangan utama di perairan Kepulauan Riau adalah ancaman keamanan maritim, termasuk perompakan dan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan pengawasan di perairan ini untuk menjaga kedaulatan maritim dan sumber daya laut. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pelabuhan. Sebagai pintu gerbang maritim, pengembangan infrastruktur pelabuhan dan pelayaran di Kepulauan Riau menjadi prioritas untuk mendukung perdagangan internasional dan regional. Pelabuhan di Batam, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas angkutan laut. Yang ketiga, pariwisata bahari. Pariwisata bahari di Kepulauan Riau juga memiliki potensi besar. Pulau-pulau kecil dengan pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, dan perairan jernih menarik wisatawan lokal dan internasional. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita dapat pada materi ini, sejarah kemaritiman mencerminkan peran vital laut sebagai jalur perdagangan, penghubung budaya, dan sumber kekuatan politik dari zaman kuno hingga era modern di seluruh dunia. Peradaban besar seperti Yunani, Romawi, Tiongkok, hingga kerajaan-kerajaan Nusantara memanfaatkan laut untuk memperluas pengaruh, menjalin hubungan ekonomi, dan memperoleh kekayaan. Pelayaran dan navigasi memungkinkan pertemuan budaya, pengembangan teknologi, serta penyebaran agama. Pada era kolonial, laut menjadi medan perebutan kekuasaan antar kekuatan Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris yang bersaing untuk menguasai jalur perdagangan global. Dominasi maritim juga mendorong eksplorasi dunia baru, pembentukan koloni, dan monopoli perdagangan khususnya rempah-rempah. Dalam konteks modern, laut tetap menjadi faktor penting dalam geopolitik, keamanan, dan ekonomi global dengan kemajuan teknologi pelayaran dan eksplorasi sumber daya laut. Sejarah kemaritiman mengajarkan pentingnya laut sebagai elemen penggerak, peradaban, dan ekonomi, serta perlunya menjaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup maritim.